Oke, nama saya Erika, 1842. MPM saya 1842147 dan saya dari kelas 4 AKMA. Jadi, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menjawab case study tambahan untuk UTS. Jadi, ini adalah salah satu tugas yang diberikan untuk UTS sebagai nilai penambah. Kemudian ini adalah soalnya. Milestone is evaluating an investment proposal to manufacture product below. Initial investmentnya itu 1,8 juta dolar yang akan dibayar will be payable immediately. Jadi ini adalah draft evaluation yang di-prepare oleh new staff. Nih, kemudian ini MPV-nya 738. Kemudian ada juga beberapa informasi yang disediakan oleh new staff yaitu yang pertama, relevant fixed costs are forecast to be 150.000 dalam current price term per tahun. Kemudian yang kedua ini adalah sales dan production volume are the same and no finished good inventory is held. Jadi ini adalah penjualan dan produksinya sama dan tidak ada finished goods good inventory yang tersisa. Kemudian yang ketiga itu adalah tax rate-nya itu 22% per tahun dan dibayar 1 tahun setelahnya atau yang biasa disebut dengan in arrear. Yang keempat itu adalah Milestone Co. can claim tax allowable depreciation of 25% per tahun dengan metode reducing balance. Yang kelima, kemudian adanya inflasi yang terjadi dalam selling price yang terjadi dengan inflation rate-nya itu 4,2% per tahun, variable cost 5% per tahun, dan fixed cost itu 3% per tahun. Terus informasi selanjutnya itu adalah selling price and variable cost mentioned are all in current price term. Kemudian selanjutnya adalah investment ini nggak punya scrap value. Kemudian yang ke-8 ini adalah the investment will be partly financed by $1.500.000 loan dengan bunga 10% per tahun. Selanjutnya Milestone Co punya cost of capital itu 12% per tahun. Kemudian target payback-nya itu adalah 2,5 per tahun dan target ROCE-nya itu 20%. Terus dari informasi di atas kita diminta untuk yang pertama itu prepare revise draft evaluation, kemudian explain any revision yang dibuat dari bagian A tadi, kemudian membantu perusahaan untuk evaluasi investment tersebut dengan menggunakan payback period dan ROCE. Terus disuruh jelaskan acceptability-nya. Terus yang keempat diminta untuk menghitung sensitivity of sales revenue dan initial investment. Terus disuruh jelaskan juga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah inflation rate-nya itu 6%. Kita disuruh cari how to evaluate the investment proposal in real term. Jelaskan saja, nggak usah pakai perhitungan. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan akan menghadapi capital rationing isu. Terus kita ditanya kenapa company menghadapi masalah capital rationing, disuruh discuss. Ini adalah jawabannya. Jadi yang A itu kan kita tadi disuruh cari prepare a revised draft evaluation. Kemudian comment acceptability-nya. Yang pertama itu kita harus cari schedule-nya. Schedule dari schedule dari current price term yang tadi di soal itu. Yang termasuk current price term tadi kan itu sales revenue, variable cost, fixed cost. Jadi kita carilah. Jadi kita cari dulu itu sales revenue-nya.
Sales revenue-nya tadi di soal dibilang kalau dia punya inflasinya itu 4,2% per tahun. Jadi kita cari unitnya. Unit diisi dengan informasi soal, yaitu ini. 95, 100, 150, 150. Terus selling price juga dari soal. Ini 25, 25, 26, 27. Dimasukkan saja, terus kita masukin inflasinya yang terjadi. Ini kan 100%, maka kita tambahin 4,2%. Jadi cara cari sales revenue-nya itu hanya dikali dari unit kali selling price kali inflation. Itu pada tahun pertama. Yang pada ke tahun kedua, inflasinya ini dipangkatkan 2 dari yang 104,20 ini. Jadi dipangkatkan 2, kemudian sama carinya juga dikali saja. Begitu seterusnya untuk tahun ketiga dan tahun keempat. Tahun ketiga itu juga dari 104,20 ini dipangkatkan 3. Karena tahun ketiga, jadi dipangkatkan ketiga. Terus dapatlah sales revenue. Untuk perhitungan variable cost juga sama dengan sales revenue. Variable cost kan tadi di soal dibilang itu pakai angka sales unitnya. Kemudian variable cost juga ada di soal. Ini 11, 12, 12, 13. Kemudian inflasinya itu 5% sesuai dengan informasi soal. Ini ya. Habis itu ya tinggal aja cari variable cost-nya di tahun pertama, unit kali variable cost kali inflasinya. Pada tahun kedua inflasinya juga dipangkatkan 2. Tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Jadi dapatlah variable cost-nya. Kemudian untuk cari fixed cost. Fixed cost kan juga dibilang tadi ya. Fixed cost-nya itu 150.000 dalam current price sum. Jadi fixed cost-nya itu kita bikin 150.000 semua, terus terdapat inflasi 3% di soal. Jadi dapatlah kita fixed cost yang barunya setelah inflasi. Kemudian kita cari selanjutnya itu depreciation. Bisa kita lihat sebelumnya new staff itu memakai metode depreciation straight line method. Ya, kita bisa lihat dari draft evolution-nya, depreciation tiap tahunnya sama. Kemudian informasi di bawah dia bilang kalau milestone ini pakai metode reduction balance dengan rate-nya itu 25%. Jadi kita harus hitung ulang dari initial investment. Jadi kita carilah ini kita bikinlah cost-nya, initial investment-nya 1,8 juta, terus dikali rate-nya 25%, dapatlah depresiasinya. Untuk perhitungan tahun kedua, kita harus cari net book value-nya. Yang dimana bisa kita cari dari cost yang tadi 1,8 juta initial investment-nya dikurang dengan yang sudah didepre di tahun pertama. Itulah jadi nominal untuk depresiasi di tahun kedua. Jadi net book value yang tahun kedua itu adalah 1.350.000 dikali 25%. Dapatlah hasilnya. Sampai seterusnya sampai tahun ketiga dan tahun keempat. Kenapa di sini dibikin 0? Karena di informasi soal dibilang bahwa investment ini tidak punya scrap value. Jadi kita anggap itu 0. Setelah kita selesai buat schedule ini, kita tinggal masukin ke tabel. Tabelnya ya seperti biasa, ada tahunnya. Karena ini current price term, jadi biasa dimulai dari year 0. Kemudian cara carinya adalah initial investment-nya ya dimasukin 1.800.000. Sales revenue ini masukin dari yang kita dapat tadi di sini. Kemudian dikurang dengan variable cost yang kita udah cari, dapatlah contribution margin-nya. Contribution yang kita dapatkan ini, kemudian kita masukkan lagi fixed cost, tapi harus dikurangi. Fixed cost yang kita cari di sini juga tinggal dimasukin ke tabel. Dikurang, habis itu dikurang depresiasi yang kita cari di sini.
Habis itu dapatlah earning before interest and tax. Setelah itu kita cari tax-nya. Tax-nya pasti berubah dong karena EBIT-nya itu aja berubah dari informasi soal dengan yang kita revisi ini. Taxation yang di informasi soal dia bilangnya rate-nya 22%, terus caranya itu in arrear, di mana in arrear itu adalah 1 tahun setelahnya. Jadi EBIT dikali tax-nya dikurang minus sampai muncullah di tahun ke-5. Setelah dikurang dapatlah EAT-nya, earning after tax. Habis itu ditambah kembali depreciation-nya. Depreciation yang awalnya kita kurang di awal itu ditambahkan kembali. Kemudian dapatlah operating cash flow-nya. Setelah itu kita buat lagi tabel relevant cash flow-nya. Di sini adalah relevant cash flow kita yang harus kita present value-kan lagi. Present value-nya ini kita menggunakan cost of capital 12%. Dari soal kan udah dikasih tahu ya, ini 12%. Jadi, pakailah cara cari untuk present value-nya. Initial investment 1. 1 bagi 1 tambah I pangkat N. Karena ini tahun pertama, jadi kita pangkatkan 1. Ini tahun kedua, kita pangkatkan 2. Tahun ketiga, kita pangkatkan 3. Tahun keempat, pangkatkan 4. Tahun kelima, pangkatkan 5. Dapatlah kita present value-nya. Yang kita dapat di sini itu merupakan NPV kita. Jadi NPV kita segini. Karena setelah itu kita kan disuruh comment on its financially acceptability. Ini merupakan financially acceptable karena NPV-nya lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua, diminta jelaskan revisi yang telah kita lakukan. Yang pertama kita bisa lihat dari interest payment. Interest payment-nya itu kan interest payment itu adalah interest paid itu termasuk finance expense dan bukan relevant cash flow. Maka kita tidak perlu menghitung atau mengabaikan yang telah dibayar masa lalu. Ini ya. Dia punya interest payment-nya. Nih. Will be partly financed by 1.500.000 loan dengan bunga 10% per tahun. Kemudian tax allowance depreciation. Dari informasi soal kan tadi saya udah jelaskan. Awalnya dia hitung pakai straight line method. Makanya setiap tahun sama. Sedangkan informasi soal itu dia mintanya menggunakan reducing balance dengan rate 25% per tahun. Makanya kita harus ubah metodenya. Karena depreciation itu bukan non-cash expense. Terus yang ketiga itu inflation. Inflasi yang terjadi di sini itu berpengaruh pada sales revenue-nya, terus variable cost, kemudian fixed cost-nya. Karena sales revenue, variable cost, dan fixed cost-nya itu dalam current present, makanya kita harus mengubah angka tersebut dengan inflasi yang terjadi dalam investment itu. Jadi kan di informasi soal tadi dia bilangnya kalau inflasi yang terjadi dalam selling price itu 4,2% per tahun, variabel itu 5% per tahun, dan fixed cost inflation itu 3% per tahun. Jadi haruslah diubah semuanya sesuai dengan informasi soal yang kita hitung di bagian A tadi. Ya, yang di sini ya. Ini semua. Kemudian lanjut taxation. Jadi nominal pajak yang dihitung itu berubah karena adanya inflasi. Ya. Yang pas kita cari di sini itu berubah dari soal yang pertama. Ya kan? Nih, di sini. Karena kan ada inflasi yang terjadi tadi di sales revenue, variable cost, sama fixed cost, makanya angkanya itu bisa berubah.
dan tax-nya itu 22% in area. Kemudian yang cek. Disuruh bantu untuk investment ini dengan cara payback period dan ROCE. Jadi, cara cari payback period itu adalah yang kita harus bikin schedule-nya juga. Dimana kita harus tahu initial investment-nya itu 1.800.000. Ya. Kemudian kita harus hitung 4 tahun karena dari informasi soal itu 4 tahun ya. Jadi, cash flow per year ini kita dapatkan dari operating cash flow yang di sini. Jadi kita masukin untuk pencarian untuk payback period ini. Cash flow kita, operating cash flow kita berapa sih per tahunnya. Terus kita akumulasi lagi cash flow-nya biar kita mau tahu investment kita itu balik modalnya itu kapan. Di tahun keberapa. Kemudian ya kita cari loh 1.800.000 kurang cash flow awal itu cuman balik 1.200.000. Berarti kita masih kurang 577.000 untuk balik modal. Di tahun kedua kita dapat lagi 1.062.215. Maka kita udah balik modal loh dan punya investment yang lebih 400-an juta nih. Malah kita dapat 2.200.000-an di tahun kedua. Jadi, yang untuk cari periodnya itu, ya pasti ini tahun pertama udah pasti ya. Yang tahun kedua ini kita harus bagi lagi. Cara carinya itu adalah 577 yang kekurangan awal tadi dibagi dengan cash flow yang kita dapatkan di tahun kedua, terus dikali 12. Biar kita tahu berapa. Dapatlah 6,52. Ya, kita buatkan saja 1 tahun 7 bulan. Jadi, itu payback periodnya. Pengembalian modalnya. Kemudian untuk ROCE, cara hitungnya itu average earning after tax dibagi dengan initial investment. Ya. Ini didapatkan dari ini kita dapatkan dari yang bagian A ini, yang di EAT ini ditambahin semua. Dapatkan nih, nominalnya itu 3943.199. Average-nya, maksudnya itu kayak total terus dibagi tahunnya itu. Jadi dapat berapa rata-rata EAT-nya itu. Jadi kita hitung ROCE-nya tadi nih ya, 3.943.199 ribu dolar dibagi dengan 5 tahun. Jadi dapatlah average-nya itu 788.640, terus dibagi dengan initial investment kita, terus dikali 100, dapatlah 43,81%. Kemudian yang kedua itu kita cari dengan cara yang ada scrap value. Sedangkan yang di soal yang tadi kan dia bilangnya nggak ada scrap value. Jadi kita harus bagi dua initial investment-nya. Jadi cara carinya, ya tadi kan average-nya sama, terus dibagi 900.000 dikali 100, dapatlah 87,63%. Disuruh comment on its acceptability. Jadi ini payback period sama ROCE ini, keduanya itu merupakan acceptable, karena sesuai dengan informasi soal. Soal kan bilangnya itu targetnya payback periodnya itu 2,5 tahun, malah yang terjadi itu di kenyataan itu malah lebih cepat. Jadi dia itu acceptable investment ini. Kemudian ROCE-nya itu dia mau 20%, malah kenyataannya itu lebih besar dari 20%. Tuh, 43 sama 87, malah lebih besar. Acceptable jadi keduanya. Oke, jadi lanjut yang gede yang disuruh hitung sensitivity of sales revenue and initial investment. Jadi pertama itu kita adalah membuat schedule dari present value-nya. Dimana kita harus tahu present value, initial investment, dan present value of sales, baru kita bisa hitung sensitivity-nya. Jadi pertama yang kita cari itu adalah initial investment-nya.
dimana kita bisa tahu initial investment biasa kan dibagi satu, itu present value-nya. Dapatlah present value of initial investment-nya itu adalah minus $1.800.000. Kemudian untuk cari present value of sales, maka yang kita harus cari itu adalah sales revenue dikali dengan present value-nya. Angka yang di sini didapatkan dari yang inflasi yang udah kita hitung tadi di bagian A. Itu angka ini. Jadi kita masukin ke tabel, tinggal dikalikan dapatlah present value of sales ya. Jadi setelah itu kita dapatlah total present value of sales. Jadi selanjutnya kita itu menghitung sensitivity-nya. Sales revenue sensitivity itu cara carinya adalah net present value dibagi dengan present value of sales revenue dikali 100. Jadi NPV ini, angka ini didapatkan dari NPV yang pertama kali yang kita cari di bagian A, yang ini. Setelah itu dimasukin aja ke sini. Kemudian yang present value of sales revenue ini, yaitu total dari present value of sales ini terus dimasukin dengan tax-nya, kemudian dikali dengan present value-nya. Karena dia itu in arrear, jadi 1 tahun setelahnya. Jadi kita harus tahu dia punya present value setelah tahun selanjutnya itu berapa. Jadi harus dicari. Kemudian cara carinya yang tadi saya jelaskan, kemudian dikali 100, dapatlah 29,59%. Untuk initial investment juga cara carinya NPV dibagi present value of initial investment dikali 100. Tinggal dimasukin aja angkanya, dapatlah 139,36%. Komennya, menurut saya yang paling sensitif itu adalah sales revenue karena angkanya paling kecil. Karena pengaruhnya besar terhadap NPV. Dengan angka yang kecil gini aja bisa bikin NPV-nya minus. Sedangkan initial investment butuh 100% baru bisa bikin NPV-nya itu minus. Jadi ini risky banget. Jadi maksudnya itu kayak NPV kita contohnya 2.500.000 ya. Terus kalau misalnya sales revenue kita tiba-tiba naik jadi 30% ya, maka auto NPV yang kita dapatkan bakalan minus karena dia langsung gede gitu, langsung bikin NPV-nya minus. Jadi dia langsung kayak sensitif lah. Sedangkan initial investment aja dia, kalau misalnya initial investmentnya naik sampai 100% pun itu baru minus. Jadi kayak angkanya lebih tinggi gitu persenannya, baru minus dibandingkan persenan yang kecil aja udah bikin minus gitu. Jadi yang selanjutnya itu adalah yang diminta, the general inflation rate-nya itu 6%. Bagaimana cara kita mengevaluasi investment ini dengan real term? Dalam real term, jelaskan. Jadi yang diketahui itu kan nominal rate-nya itu 12%, sedangkan inflation rate-nya itu 6%. Maka kita harus cari real rate. Untuk cari real rate-nya itu adalah, rumusnya itu adalah 1 ditambah dengan nominal rate dibagi dengan 1 tambah inflation rate-nya. Terus dikurang 1, dimasukin aja angkanya, terus dapatlah real rate kita itu 5,66%. Jadi maksudnya itu nominal cash flow dikali dengan present value inflation rate itu akan menghasilkan real cash flow, dimana rate-nya ini adalah yang 6%. Yang 6%. Sedangkan kalau real cash flow dikali dengan present value real rate ini kita cari di sini 5,66%. Maka kita dapat present value of cash flow. Jadi hasilnya harus sama dengan perhitungan NPV yang menggunakan nominal rate. Real cash flow.
Jadi itu teorinya. Kemudian lanjut yang bagian F. Company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face problem of capital rationing? Discuss. Jadi capital rationing itu adalah suatu masalah yang banyak muncul di perusahaan yang banyak tersedia proyek-proyek di mana memiliki capital yang kecil. Jadi situasi perusahaan memiliki limited amount of capital dan karena itu kita harus alokasikan capital kita secara efektif dan umumnya muncul karena dua faktor di mana ada soft atau hard. Soft capital rationing atau hard capital rationing. Jadi maksudnya contoh dari soft capital rationing ini adalah takut orang mau beli saham perusahaan kita terlalu banyak, jadi kayak bikin perusahaan itu jadi milik dia karena banyaknya saham tersebut. Kalau bagian hard capital rationing itu adalah kita dapat uang dari share itu nggak gampang karena jualnya terlalu tinggi. Jadi seperti itu contohnya. Terus capital rationing itu juga contohnya seperti kita nih punya investasinya itu 1.500.000. Kita pinjam 1.200.000. Sedangkan jadi hasil dana kita sendiri itu cuma ada 300.000. Jadi capital rationing itu terjadi ketika perusahaan menghadapi pemilihan beberapa usul investasi yang menghasilkan return berbeda-beda. Sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Jadi, sekian dari penjelasan saya mengenai case study manajemen keuangan. Terima kasih udah dengar dan melihat. Selamat malam, Ko.